wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyid Zainat Hafizah, NIM saya 642405113, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Penerapan Gaya Kepemimpinan dalam Meningkatkan Efektivitas Organisasi pada PT Tangerang Mandiri Sukses. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan perusahaan berperan dalam mendukung kinerja dan efektivitas organisasi. Latar belakang penelitian ini berangkat dari peran kepemimpinan yang sangat penting dalam menentukan efektivitas suatu organisasi. Kepemimpinan berfungsi sebagai pengarah bagi karyawan dalam menjalankan tugas, membangun disiplin kerja, serta menciptakan budaya kerja yang mendukung pencapaian tujuan dari perusahaan. Tanpa kepemimpinan yang tepat, aktivitas organisasi cenderung berjalan tidak terarah dan juga kurang optimal. PT Tangerang Mandiri Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan spare part dan layanan forklift yang menuntut ketepatan, kecepatan, dan koordinasi yang baik. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan gaya kepemimpinan yang mampu mengendalikan operasional secara efektif, sekaligus menjaga kinerja dan loyalitas karyawan. Hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya analisis terhadap penerapan gaya kepemimpinan di PT Tangerang Mandiri Sukses. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini dirumuskan dalam beberapa permasalahan utama. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan di PT Tangerang Mandiri Sukses dalam mengelola aktivitas kerja dan sumber daya manusianya. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan tersebut, terutama dalam mendukung disiplin kerja, kinerja karyawan, dan efektivitas organisasi. Selain itu, penelitian ini juga merumuskan permasalahan mengenai strategi atau solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan di perusahaan. Dengan adanya perumusan masalah ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kepemimpinan yang ada serta arah perbaikan yang dapat dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan gaya kepemimpinan di PT Tangerang Mandiri Sukses. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan karakteristik gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan perusahaan dalam mengelola karyawan dan aktivitas operasional. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak dari gaya kepemimpinan tersebut terhadap efektivitas organisasi, terutama dalam hal disiplin kerja, kinerja karyawan, serta kualitas layanan perusahaan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana gaya kepemimpinan yang diterapkan sudah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan. Tujuan selanjutnya adalah untuk memberikan rekomendasi atau saran yang bersifat konstruktif terkait strategi peningkatan kepemimpinan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengembangkan kepemimpinan yang lebih efektif dan juga berkelanjutan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan gaya kepemimpinan secara mendalam, bukan untuk menguji hipotesis atau hubungan kuantitatif antar variabel. Objek penelitian dalam makalah ini adalah PT Tangerang Mandiri Sukses, yang dijadikan sebagai studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah yang relevan, serta analisis matriks kepemimpinan yang menggambarkan kondisi kepemimpinan di perusahaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengaitkan temuan pada matriks kepemimpinan dengan konsep dan teori kepemimpinan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan serta merumuskan rekomendasi peningkatan efektivitas kepemimpinan. PT Tangerang Mandiri Sukses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan spare part forklift yang menjadi fokus utama kegiatan usahanya. Selain penjualan spare part, perusahaan juga menyediakan layanan pendukung berupa relining, penyewaan unit forklift, jual beli unit forklift, serta layanan servis forklift untuk memenuhi kebutuhan operasional pelanggan dari berbagai sektor industri dan juga pergudangan. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknis dan berbasis layanan, PT Tangerang Mandiri Sukses dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Aktivitas operasional perusahaan melibatkan berbagai bagian seperti pimpinan, teknisi, bagian gudang, dan tim penjualan yang harus bekerja secara terkoordinasi. Untuk mendukung hal tersebut, perusahaan menerapkan struktur organisasi yang bersifat hierarkis dengan pengambilan keputusan yang relatif terpusat. Dalam konteks ini, peran kepemimpinan menjadi sangat penting, karena pemimpin tidak hanya bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, tapi juga dalam mengarahkan karyawan, menjaga disiplin kerja, serta memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan yang efektif diharapkan mampu mendukung pencapaian target penjualan serta menjaga kepuasan pelanggan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, PT Tangerang Mandiri Sukses menerapkan gaya kepemimpinan paternalistik sebagai gaya kepemimpinan yang paling dominan. Dalam gaya kepemimpinan ini, pimpinan berperan sebagai figur sentral yang memberikan arahan langsung, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan karyawan, serta menjadi pihak utama dalam pengambilan keputusan. Karyawan pada umumnya menunjukkan sikap patuh dan juga loyal terhadap pimpinan, sehingga aktivitas kerja dapat berjalan secara terkontrol. Selain gaya paternalistik, kepemimpinan di PT Tangerang Mandiri Sukses juga menunjukkan karakteristik militeristik. Hal ini terlihat dari penekanan pada disiplin kerja, kepatuhan terhadap prosedur operasional standar, serta tuntutan ketepatan waktu dan juga kualitas kerja. Karakter kepemimpinan seperti ini sangat relevan dengan bidang usaha perusahaan yang bergerak di sektor spare part dan service forklift, di mana kesalahan kerja dapat berdampak langsung pada keselamatan dan juga kepuasan pelanggan. Penerapan gaya kepemimpinan tersebut memberikan kejelasan struktur dan pembagian tugas dalam organisasi. Karyawan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, sehingga proses kerja menjadi lebih terarah. Pengambilan keputusan yang terpusat juga membantu perusahaan dalam merespons permasalahan operasional dengan cepat, terutama dalam kondisi mendesak yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Namun demikian, kepemimpinan yang terlalu terpusat juga memiliki potensi kelemahan. Karyawan cenderung menunggu instruksi dari pimpinan dan kurang terdorong untuk menyampaikan ide atau inisiatif secara mandiri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membatasi pengembangan kreativitas serta kemampuan problem solving dari karyawan, khususnya pada level operasional dan teknisi. Namun, untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara berkelanjutan, diperlukan keseimbangan antara ketegasan kepemimpinan dan pendekatan yang lebih partisipatif agar karyawan dapat berkembang dan juga berkontribusi secara optimal. Gaya kepemimpinan yang paternalistik dan militaristik yang ditetapkan oleh PT Tangerang Mandiri Sukses memiliki beberapa kelebihan yang mendukung efektivitas operasional perusahaan. Salah satu kelebihannya adalah kejelasan arah kerja, di mana karyawan memiliki dan memahami dengan baik instruksi tanggung jawab serta target yang harus dicapai. Hal ini membantu perusahaan dalam menjaga kedisiplinan kerja dan konsistensi kualitas layanan, terutama dalam kegiatan penjualan spare part dan layanan teknis forklift. Kelebihan lainnya adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dengan kepemimpinan yang terpusat, pimpinan dapat dengan cepat menentukan langkah yang harus diambil ketika terjadi kendala operasional atau permintaan mendesak dari pelanggan. Kondisi ini sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknis karena keterlambatan keputusan dapat berdampak pada kepuasan pelanggan dan juga reputasi perusahaan. Namun demikian, gaya kepemimpinan ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah terbatasnya ruang partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Karyawan cenderung mengikuti arahan pimpinan tanpa banyak memberikan masukan, sehingga potensi ide dan inovasi dari karyawan belum dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap pimpinan dapat menjadi hambatan apabila pimpinan tidak berada di tempat atau menghadapi keterbatasan waktu. Tekanan kerja yang tinggi akibat tuntutan disiplin dan target juga berpotensi menurunkan motivasi kerja karyawan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Oleh karena itu, meskipun gaya kepemimpinan yang diterapkan memiliki kelebihan dalam menjaga kontrol dan efisiensi, perusahaan tetap perlu memperhatikan aspek pengembangan sumber daya manusia agar efektivitas organisasi dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan di PT Tangerang Mandiri Sukses, diperlukan strategi yang mampu mempertahankan ketegasan kepemimpinan sekaligus mendorong pengembangan karyawan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pendekatan coaching leadership, di mana pimpinan tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga bimbingan dan mengembangkan kemampuan karyawan secara bertahap. Penerapan coaching leadership dapat dilakukan melalui pemberian delegasi wewenang secara bertahap kepada supervisor gudang dan teknisi senior. Dengan adanya kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar, karyawan diharapkan mampu mengambil keputusan operasional sederhana tanpa selalu bergantung pada pimpinan utama. Hal ini dapat meningkatkan kecepatan kerja sekaligus melatih kemandirian karyawan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkuat komunikasi dua arah melalui evaluasi kerja rutin dan forum diskusi internal. Melalui kegiatan ini, karyawan memiliki kesempatan untuk menyampaikan kendala, masukan, serta ide perbaikan yang berkaitan dengan proses kerja dan layanan pelanggan. Strategi peningkatan kepemimpinan juga perlu didukung oleh pengembangan kompetensi kepemimpinan tingkat menengah melalui pelatihan internal yang berfokus pada kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik. Adanya pengembangan kepemimpinan secara berjenjang, perusahaan tidak hanya bergantung pada satu figur pimpinan, tetapi mulai membangun sistem kepemimpinan yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Strategi ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat kerjasama tim, serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa PT Tangerang Mandiri Sukses menerapkan gaya kepemimpinan paternalistik yang dipadukan dengan karakteristik militeristik. Gaya kepemimpinan ini dinilai sesuai dengan karakter perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan spare part dan layanan forklift, karena menuntut disiplin kerja, kecepatan pengambilan keputusan, serta ketepatan dalam pelaksanaan operasional. Penerapan gaya kepemimpinan tersebut memberikan dampak positif terhadap efektivitas organisasi, terutama dalam menjaga kelancaran operasional, kualitas layanan, dan pencapaian target kerja. Namun, di sisi lain, kepemimpinan yang terlalu terpusat juga memiliki potensi keterbatasan, seperti rendahnya partisipasi karyawan dan ketergantungan yang tinggi terhadap pimpinan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan kepemimpinan yang lebih adaptif dengan mengkombinasikan ketegasan, komunikasi dua arah, dan pendekatan coaching. Dengan keseimbangan tersebut, diharapkan PT Tangerang Mandiri Sukses dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara berkelanjutan, serta membangun sumber daya manusia yang lebih mandiri dan juga berdaya saing. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis penerapan gaya kepemimpinan di PT Tangerang Mandiri Sukses. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran dan manfaat dalam memahami peran kepemimpinan dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.